Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam Sinau Bareng Motivi. Saat ini kita akan belajar bersama Seni Budaya dan Prakarya kelas 5 semester 1. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat sehingga dapat belajar bersama Motivi Jendela Informasi dan Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 kompetensi dasar. Yaitu 3.1 memahami gambar cerita, 3.2 memahami tangga nada, 3.3 memahami pola lantai dan properti dalam tari kreasi daerah, 3.3 memahami karya seni rupa daerah. Soal-soal ini kami buat untuk atau dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester 1. Jadi soal-soal yang kami buat insya Allah sesuai dengan kisi-kisi. Saya harapkan kalian dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kegiatan kita kali ini senantiasa mendapatkan ridho dari Ilahi Robi. Amin. Oke teman-teman, mari kita mulai dari soal. Gambar ilustrasi di bawah ini adalah contoh gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, ini disebut apa teman-teman? Iya, enggak, disebut karikatur. Sebelum mempersiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu menentukan jenis titik-titik yang akan kamu gunakan. Jadi ini contoh bahan dan alat ketika kita akan menggambar. Jadi sebelum mempersiapkan bahan dan alat, kita harus menentukan teknik. Di samping ini adalah contoh komik apa? Jadi ada gambar orang duduk dengan posisi tidak sempurna, dan ini adalah posisi duduk yang sempurna. Jadi gambar seperti ini disebut dengan komik edukasi. Soal yang nomor 4, sebutkan ciri-ciri komik. Nah, masih ingat kan teman-teman? Ada berapa? Ya, yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita, yang kedua proporsional, yang ketiga menggunakan bahasa percakapan, yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan, yang kelima penggambaran watak sejarah sederhana, dan yang terakhir adalah menyediakan humor. Contoh judul lagu yang bertangga nada minor adalah, masih ingat yang bertangga nada minor yang seperti apa? Contohnya adalah Gugur Bunga dan Syukur. Soal nomor 6. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada-nada yang beraturan sesuai dengan notasi. Contoh alat musik ritmis adalah kira-kira apa? Iya, yang pertama adalah gendang, yang kedua tamborin, yang ketiga maracas, yang keempat kastanyet, dan tentunya masih ada banyak alat musik lainnya. Nomor 8. Tari yang menggambarkan menanam padi yang berasal dari Kalimantan adalah, masih ingat? Iya, tari gantar. Nomor 9. Tarian di samping menggunakan properti apa? Ini adalah tari merak, jadi ini adalah propertinya. Nah, betul sekali, selendang. Nomor
batik terbesar di Nusantara adalah kira-kira provinsi mana ya? Nah, Provinsi Jawa Tengah. Contoh karya seni terapan adalah mebeler, kedua anyaman, ketiga gerabah. Jika menggunakan alat gambar seperti pada gambar di bawah ini, kita tidak perlu menambahkan air atau minyak sebagai pengencer. Teknik yang kita gunakan disebut apa? Jadi ini krayon, dan ini adalah pensil warna. Iya, disebut teknik kering. Pada gambar ilustrasi di bawah ini dibuat menyerupai aslinya, baik bentuk, perbandingan, ukuran, maupun tata letaknya. Gambar ini adalah contoh gambar ilustrasi yang bercorak apa? Nah, ini kalau kita lihat, mendungnya mirip sekali, juga airnya ada ombak. Ini disebut dengan realis. Sebutkan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Jadi ada 5 langkah. Masih ingat? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, memahami teks atau cerita. Yang keempat, membuat sketsa. Dan yang kelima, penyempurnaan gambar. Itu adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Perhatikan cover buku di samping atau di bawah ini. Di manakah letak ISBN dan biografi penerbit? Nah, di sini nih. Nah, kalau ISBN dan biografi penerbit ada di sini, berarti ada di mana? Iya, ada di belakang. Ciri-ciri tangga nada minor atau diatonis minor adalah, paling tidak kalian harus bisa menyebutkan 4. Yang pertama adalah memiliki interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Yang kedua, bersifat riang gembira. Ketiga, bersemangat. Terakhir, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Tarian di bawah ini menggunakan properti payung dan selendang. Tarian ini disebut tari apa? Tari payung. Sebutkan kesan pada pola lantai. Jadi kesan apa yang ada pada pola lantai? Nah, pola lantai secara umum dibagi menjadi 2, yaitu garis lurus yang membuat kesan tegas dan kuat. Dan yang kedua adalah garis lengkung yang membuat kesan lembut dan lemah. Soal nomor 19, motif batik di bawah ini merupakan ciri khas kota Cirebon. Disebut motif batik apakah itu? Nah, ini seperti apa? Iya, seperti mendung dan juga mega. Jadi ini disebut mega mendung. Sebutkan 3 teknik pembuatan batik. Ingat ya teman-teman, ada 3. Yang pertama, teknik tulis. Menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Canting adalah alat pembuat motif yang berfungsi seperti pena yang berisi malam atau lilin atau parafin. Yang kedua, teknik cap. Menggunakan stempel yang di dalamnya sudah terbentuk ragam hias batik. Dan yang ketiga adalah teknik cetak, disebut juga teknik sablon. Oke, soal nomor 20 sudah soal yang terakhir. Selamat belajar.
Demikian yang bisa Bu Dona sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.